Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi manhwa yang berjudul Kembali ke Masa Lalu dengan Kekuatan Sang Raja. Menceritakan tentang seorang pria bernama Kim Tae-hyun yang diperlakukan seperti seorang pecundang dikarenakan dia telah gagal dalam melakukan kebangkitannya. Akan tetapi dia berhasil membangkitkan kemampuan sang raja pada saat kematiannya. Setelah itu dia pun kembali dengan kekuatan sang raja dan mendapatkan kemampuan baru yang disebut dengan predasi. Kim Tae-hyun, seorang pria berusia 35 tahun, mengalami suatu regresi menuju ke masa dia berusia 19 tahun. Mungkin segitu aja sinopsisnya ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Cerita diawali pada sebuah tempat dengan suasana yang mencekam, dengan keadaan tempat yang telah dipenuhi puluhan pilar batu dan puluhan wajah makhluk hidup yang telah terukir pada sebuah gunung. Di sana terdapat seorang pria yang tengah berjuang mati-matian untuk melawan seekor monster buas yang hendak ingin memakannya. Demi bisa bertahan hidup, pria itu menusukkan belatinya tepat mengenai bagian dalam mulut monster itu. Sehingga monster itu pun seketika tewas dalam keadaan mulutnya yang tengah terbuka, tanpa sempat menggigit si pria itu dengan giginya yang tajam. Melihat giginya yang sangat tajam sempat membuat pria itu gemetar ketakutan apabila giginya mengenai tangan si pria itu. Sontak dia pun langsung melepaskan tangannya dari dalam mulut monster itu. Dia nampak begitu kelelahan dan juga takut setelah mengalahkan satu ekor monster yang hendak ingin memakannya. Akan tetapi dia sempat merasa senang, akhirnya dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan monster. Di saat yang sama seseorang tengah memanggilnya. Ternyata dia dipanggil oleh seseorang yang sedang bertarung melawan sekumpulan monster yang memiliki ukuran besar. Dan mereka nampaknya telah mengalahkan beberapa monster di sana. Tetapi yang pria itu kalahkan hanyalah monster kecil yang lemah. Kemudian seseorang di sana menanyakan apa yang sedang si pria itu lakukan. Jika pria itu seorang porter, maka lakukan pekerjaannya dan kumpulkan semua dropnya. Apakah dia tidak melihat tumpukan mayat monster yang ada di depannya? Dan apakah dia pikir mereka membayar seorang sepertinya hanya untuk bermain-main? Mendengar omelan dari mereka, sontak dia pun meminta maaf. Setelah memarahi si pria itu, mereka pun kembali untuk melawan monster, sembari mengatakan kekesalan mereka terhadap porter yang menurut mereka tidak berguna. Mendengar itu dia pun sejenak terdiam tanpa mengatakan kekesalannya terhadap mereka yang menyebut dirinya sebagai porter tidak berguna. Dikatakan bahwa dunia mendadak berubah setelah sesuatu yang bernama Abyss telah ditemukan, yang mana Abyss merupakan dimensi lain di mana para monster yang hanya ada di cerita fantasi sungguh ada di dunia mereka. Setelah penemuan Abyss, orang-orang bangkit dengan kekuatan yang mampu menaklukkan monster dan menjelajahi Abyss. Dikarenakan itu, standar untuk menilai seseorang bukan lagi berdasarkan kepribadian atau usaha, tetapi dengan tingkat kebangkitan mereka. Jika memiliki peringkat dan juga kebangkitan tinggi, maka siapapun itu hidupnya dijamin pasti akan sangat bagus. Namun sangat disayangkan tidak bagi si pria itu, ia hanya seorang pembawa barang dan seorang yang tidak terbangkitkan, bahkan tidak pernah membuka status window di umur 35 tahun. Selama dirinya tidak terbangkitkan, maka dia tidak akan pernah bisa menjalani hidup yang mereka rasakan, selain hanya menjadi seorang pembawa barang. Di saat dia telah selesai mengumpulkan semua dropnya, dia pun sempat terkejut saat akan memanggil semua orang di sana. Ternyata semua orang di sana sudah berada dalam kondisi terkapar dengan keadaan tubuh yang dipenuhi oleh luka dan cairan merah yang mengalir ke tanah. Yang mana mereka semua telah tewas tanpa menyisakan satu orang pun selain pria itu. Melihat semua orang tengah berada dalam kondisi seperti itu, dia pun bertanya-tanya apakah mereka sudah tewas. Namun secara tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan entitas kuat yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari monster lainnya. Monster itu mengatakan bahwa pria itu satu-satunya orang yang masih tersisa. Dan makhluk ini adalah monster yang disebut dengan sebutan Asmodeus, suatu entitas monster yang memiliki peringkat triple S. Melihat kemunculan monster itu, sontak dia pun berteriak seakan ketakutan sampai mengeluarkan senjata miliknya.
Namun apa yang terjadi, tangan pria itu seketika terputus sesaat setelah monster itu menggerakkan beberapa tangannya. Seketika itu pula dia pun berteriak sekencang mungkin menahan sakit pada bagian tangannya yang telah terputus sembari mencoba menjauh dari monster itu. Dia tidak mengetahui monster macam apa yang telah membunuh semua orang di sana dan membuat tangannya terputus tanpa menyentuhnya sedikit pun. Tanpa dia sadari, monster itu memberikan sebuah serangan kecil pada bagian kepala pria itu sampai membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Serangan kecil itu mampu memberikan luka yang lumayan fatal pada bagian keningnya, sampai mengeluarkan cairan merah pada bagian kepalanya. Sembari menangis meratapi hidupnya yang tidak lama lagi akan segera terbunuh, dia sempat bertanya-tanya apakah begini cara dia akan tewas. Di saat terakhirnya dia mengingat bahwa orang tuanya telah meninggal karena suatu kecelakaan, dan dirinya juga selalu dibully sewaktu dia masih sekolah SMA. Dia juga selalu diabaikan selama seumur hidupnya dikarenakan ia bukanlah seorang Wiccan, namun sekarang hidupnya akan berakhir. Dia sempat merasa kesal dengan dirinya yang merupakan pecundang sampah dan kehidupannya yang hanya menjadi orang biasa tanpa Wiccan. Secara tiba-tiba tanpa dia sadari kondisinya yang sekarang membuat suatu persyaratan untuk awakening-nya telah terpenuhi. Kemudian suatu entitas lain tiba-tiba muncul di atasnya, bersamaan dengan sebuah tangga emas yang berada tepat di hadapannya. Melihat itu ia pun sempat bertanya-tanya mengenai makhluk apa yang telah muncul di hadapannya. Suatu makhluk yang memiliki tubuh seperti manusia, memiliki rambut yang panjang, namun seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya. Pria itu pun berbalik ke belakang dengan perasaan terkejut dan juga heran mengenai apa yang telah terjadi, padahal tadi ia akan segera tewas. Namun saat dia melihat ke belakang, dia menyaksikan tubuhnya sendiri tengah terkapar di tanah, tepat di depan Asmodeus. Dia juga merasa aneh mengapa Asmodeus yang sebelumnya ingin membunuhnya tiba-tiba berhenti tepat di depannya, seolah waktu di sana mendadak terhenti. Di saat dia masih tidak mengerti dengan keadaan di sana, entitas itu tertawa sembari menanyakan mengapa si pria itu malah fokus terhadap makhluk seperti Asmodeus yang mendadak terhenti. Dengan perasaan takut dia pun berbalik dan dia menanyakan siapa orang yang berada di hadapannya sekarang. Sembari tersenyum, entitas itu mengatakan siapa tahu ada yang ingin memanggilnya dengan sebutan King, tapi tidak usah memikirkan itu. Lalu entitas itu pun duduk di kursi miliknya. Dia mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan memberikan authority pada si pria itu. Dia pun sempat tidak mengerti dengan apa yang disebut sebagai King dan apa maksudnya authority. Apakah entitas itu yang telah membuat Asmodeus seperti itu? Seolah entitas itu mengetahui apa yang dia pikirkan, ia sempat terkejut saat entitas itu mengatakan bahwa kecurigaan itu tidaklah baik. Yang mana dia hanya mengagumi tekad dan keinginan si pria itu sehingga ia memutuskan untuk datang ke hadapan si pria itu untuk memilihnya secara langsung. Tetapi lebih baik jangan pikirkan keajaiban seperti ini akan terjadi lagi. Mendengar ucapan itu sontak dia pun mencoba menanyakan apa yang dimaksud dengan memilihnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Sembari mengeluarkan cahaya di tangannya, dia menyuruh si pria itu untuk menunggu sampai waktunya tiba. Akan datang suatu hari di mana pria itu akan memahami semuanya. Bersamaan dengan munculnya makhluk tidak diketahui tepat di atas mereka, entitas itu mengucapkan selamat tinggal dengan menyebut si pria itu sebagai kunci miliknya. Kemudian makhluk di atas mereka seketika menghantam pada pria itu, dan pria itu adalah MC kita bernama Kim Taehyun. Setelah peristiwa itu secara tiba-tiba Kim Taehyun seolah melihat sebuah cahaya kecil di dalam suatu kegelapan. Dia juga mendengar sebuah perkataan kasar yang menyuruhnya untuk segera bangun. Perlahan dia pun membuka matanya dan nampak seseorang sedang tertawa sembari mengangkat tangannya. Dan plak, seketika sebuah tamparan keras dilayangkan oleh orang itu mengenai tepat pada bagian wajah Kim Taehyun. Sehingga dia pun membuka matanya seakan tamparan itu telah membangunkan dia sepenuhnya. Ternyata orang yang telah menamparnya merupakan 3 orang pembuli yang selalu memukulinya sewaktu dia masih SMA. Kim Taehyun tidak mengerti mengapa para pembuli yang ada di sekolahnya bisa berada di sana, padahal barusan dirinya berada di abis.
Di tengah tamparan yang terus melayang ke pipinya, dia menyadari sesuatu tentang authority yang ia dapat dari entitas yang mengaku sebagai king. Tiba-tiba ia pun melihat status window yang menunjukkan nama dan juga umurnya. Bahkan di sana juga bertuliskan peringkatnya sebagai rank F dengan skill predasi. Setelah melihat usianya yang masih 19 tahun, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke masa 16 tahun lalu sewaktu ia masih SMA. Tidak lama setelah menyadari itu, Taehyun sontak tertawa terbahak-bahak seakan dia merasakan sangat senang. Kelakuan Taehyun sontak membuat para pembuli itu semakin dibuat kesal, dikarenakan dia tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Di saat pembuli itu akan menghajarnya, sebuah kepalan tangan tiba-tiba melesat ke arah muka pria itu. Dan seketika sebuah pukulan keras dihantamkan oleh Taehyun, tepat mengenai muka pria itu hingga mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Bahkan pria itu sampai terhempas ke belakang melewati kedua rekannya yang seketika membuat mereka terkejut. Di samping itu Kim Taehyun seakan begitu senang sampai dia mengeluarkan air matanya, dikarenakan dia sekarang adalah seorang Waken, bukan seorang pembawa barang seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah menyadari semuanya, dia pun langsung mengusap air mata yang membasahi sebagian mukanya. Di saat yang sama, kedua temannya yang juga sudah mengalami kebangkitan, mereka mencoba menyerangnya dengan kemampuan mereka masing-masing. Menurut mereka, Kim Taehyun bukanlah apa-apa bagi mereka, namun serangan si pria itu dapat Kim Taehyun hindari dengan begitu mudah. Lalu Taehyun melayangkan sebuah pukulan kuat pada bagian dagu si pria itu hingga pria itu pun terhempas. Dilanjut dengan memberikan sebuah tendangan pada salah satu temannya yang mencoba menyerangnya dengan kemampuan es. Selama 35 tahun, Kim Taehyun hidup sebagai orang yang tidak mengalami awakening. Ia sudah melakukan semua hal yang ia bisa, melalui dari latihan fisik yang disebut dengan fundamental. Sampai dia mempelajari semua informasi tentang abyss dan juga monster, ia juga telah menghafal sebagian besar skill. Dan bahkan dia juga mempelajari semua keterampilan bertarung secara individu. Jadi dirinya tidak akan pernah kalah jika hanya melawan preman yang tidak mengetahui apa-apa seperti mereka. Dikarenakan semua itu adalah yang paling mendasar sehingga dia mengalahkan dua orang pembuli yang mencoba untuk menghajarnya. Sampai mereka pun terjatuh pingsan tanpa mampu mendaratkan satu pukulan pun pada Kim Taehyun, padahal dia melawan mereka tanpa menggunakan skillnya. Tetapi meskipun ia sudah memiliki semua pengalaman itu dari kehidupan sebelumnya, ia harus melatih kembali fisiknya dengan tubuhnya yang sekarang. Di saat yang sama dia sempat terkejut saat melihat salah satu temannya masih bisa bangkit setelah menerima pukulannya pertama kali. Pria itu sempat tidak menyangka jika Taehyun ternyata telah awaken, namun bagi dirinya Kim Taehyun hanyalah serangga. Lalu dia pun mengeluarkan kemampuannya untuk menghabisi Kim Taehyun, sebuah kemampuan rank C yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh dengan cara melapisi tubuhnya menggunakan batu. Tanpa menunggu lama, pria itu pun langsung melayangkan sebuah pukulan yang telah dilapisi oleh batu. Dengan cepat Taehyun langsung menghindari pukulan itu. Dia juga menghindari sebuah pukulan yang mengarah tepat ke bagian mukanya. Namun Taehyun sempat dibuat terkejut saat melihat pria itu tengah bersiap mendaratkan sebuah serangan dari bagian atas. Dan serangan itu pun menghantam dengan begitu keras sampai menyebabkan lantai di sana pun hancur dan menimbulkan sebuah kepungan asap yang tebal. Untungnya serangan kuat itu tidak mengenai Taehyun, dan Taehyun juga nampaknya sudah tidak ada di sana. Yang mana Taehyun menggunakan kepungan asap itu untuk mendaratkan pukulannya dari belakang si pria itu tanpa diketahui. Namun pria itu dapat mengetahui serangan tiba-tiba dari Kim Taehyun. Lalu dia pun mencoba menghantamkan pukulan keras, tetapi Kim Taehyun dapat menghindar dan mendaratkan pukulan kuat pada bagian mukanya. Namun setelah mendaratkan pukulannya, Taehyun sempat terkejut saat melihat cipratan darah yang melayang di depan matanya. Ternyata pukulan Taehyun tidak berdampak pada bagian muka yang dilapisi oleh batu, sampai membuat tangannya terluka akibat kerasnya muka pria itu. Taehyun merasa ia hanya melukai tangannya ketika memukul pria itu. Di saat yang sama sebuah pukulan melesat ke arahnya. Dia pun bersiap untuk menahannya. Seketika sebuah pukulan kuat dari kepalan tangan yang dilapisi oleh batu mengenai telak pada Kim Taehyun.
Dan pukulan kuat itu pun tidak mampu dia tahan sampai dia terhempas dan menabrak sebuah lantai dengan begitu keras. Sehingga dia pun tidak mampu bangkit kembali karena menerima luka yang lumayan fatal setelah menahan pukulan yang kuat. Melihat keadaan Taehyun, pria itu sontak tertawa senang sembari mengatakan seharusnya Taehyun mengetahui batasannya sebelum bersikap sombong. Dia juga menanyakan apakah Taehyun sadar bagaimana perbedaan kekuatannya. Jika sudah begini, apa yang akan dia lakukan? Apakah Kim Taehyun akan terus-terusan berusaha kabur atau mungkin berjuang bertahan hidup dengan skill awaken-nya yang sangat rendahan itu? Akan tetapi Taehyun tidak menjawab semua pertanyaan pria itu. Dia mengetahui bahwa semua orang yang sudah mengalami awakening mendapatkan sebuah skill dan juga peringkat, dimulai dari peringkat F yang hampir sama dengan manusia biasa, sampai pada rank S yang bisa disebut dengan sebutan monster, yang mana kemampuan fisik dan juga skill yang sudah awakening dapat meningkat secara drastis. Akan tetapi yang ia dapatkan adalah sebuah skill yang bahkan belum dia dengar sebelumnya. Selain itu, peringkatnya juga berada di rank bawah. Dia juga menyadari tidak akan pernah bisa menang melawan pria itu yang merupakan seseorang yang sudah berada di peringkat rank C. Tapi entah kenapa kali ini Taehyun merasa dia tidak akan kalah darinya. Tanpa diduga dia pun bangkit dengan menggunakan kemampuan skillnya. Secara tiba-tiba seluruh tubuh Kim Taehyun telah diselimuti oleh sebuah aura yang sangat kuat, dan perlahan aura merah itu membentuk sebuah kepala monster. Hal itu sontak membuat pria itu terkejut, bahkan membuatnya takut. Dia tidak percaya jika Kim Taehyun yang selama ini mereka bully kini telah terbangkitkan. Sembari melihat sebuah aura yang ada di tubuhnya, Taehyun bertanya-tanya, inikah kemampuan dari skill predasi? Yang mana ia bisa merasakan sebuah kekuatan bergerak sesuai keinginannya. Lalu dia pun membuka matanya yang kini telah berubah saat si pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu pria itu pun mencoba menyerang Taehyun dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia percaya dengan kekuatannya saat ini dia bisa membunuh Kim Taehyun. Namun serangan yang begitu kuat dapat ditahan dengan begitu mudah oleh Kim Taehyun hingga menimbulkan sebuah tekanan yang kuat. Bersamaan dengan itu, skill milik Taehyun seakan ingin memakan si pria itu. Pria itu seketika terkejut saat melihat serangannya dapat ditahan dengan mudah hanya dengan tangannya. Tanpa pria itu ketahui, skill milik Taehyun menyelimuti tubuhnya. Perlahan batu yang menutupi tangan si pria itu mulai terlepas satu persatu dari tangannya, seolah kekuatan milik Taehyun mencoba melepasnya. Di saat yang sama juga kekuatan milik Taehyun tiba-tiba meningkat, seolah dia perlahan menerima kekuatan milik pria itu. Secara tiba-tiba dia pun sontak berteriak sekencang mungkin, seolah dia merasakan sakit. Dan benar saja kekuatan dari skill milik Taehyun dapat melahap dan mengambil semua kekuatan si pria itu, sampai membuat pria itu kesakitan saat semua kekuatannya akan dilahap. Di saat murid lain tengah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, tidak ada yang mengetahui adanya sebuah percikan kekuatan dari atap sekolah. Bahkan sampai percikan kekuatan itu berubah menjadi ledakan kekuatan yang begitu kuat, namun mereka masih tidak menyadari hal itu. Setelah beberapa saat, ledakan kekuatan yang menyelimuti mereka telah sepenuhnya menghilang, yang hanya menyisakan sebuah kabut asap. Dan juga kekuatan si pria itu telah sepenuhnya dilahap oleh kekuatan Taehyun, sampai membuat pria itu pun terjatuh pingsan tepat di hadapannya. Di samping itu, Taehyun juga begitu kelelahan setelah mengalahkan para pembuli itu, sampai keringatnya pun bercucuran dari mukanya. Akan tetapi itu adalah awal yang baik baginya, karena ia berhasil menggunakan skill predasi. Sebagai hasil karena telah memangsa lawannya, kini Taehyun menjadi rank E. Tidak hanya itu, ia juga telah mendapatkan satu skill baru bernama Stun Skin, yang mana skill itu ia dapatkan setelah melahap kekuatan si pria tadi, dan kini skill si pembuli itu telah menjadi miliknya. Setelah beberapa saat berpindah ke suatu klinik sekolah, yang mana guru di sana sempat terdiam saat melihat sesuatu. Ternyata guru itu melihat Kim Taehyun membawa 3 orang pembuli itu ke sana, dengan keadaan baju mereka yang lusuh, dan keadaan 3 orang yang telah pingsan. Namun yang lebih parahnya, Kim Taehyun masih sempat menyapa guru di sana, sembari membawa mereka dalam keadaan dia mendapatkan sebuah luka yang lumayan fatal.
Hal itu seketika membuat guru di sana begitu terkejut, sampai berteriak saat melihat kondisi mereka semua. Setelah pertarungan mereka selesai, Kim Tae-hyun memindahkan para pembuli itu termasuk Yukso ke ruangan klinik sekolah untuk diobati. Dan kekuatan milik guru perawat di sana dapat menyembuhkan lukanya. Tapi tentu saja ia harus berbohong kepada guru itu tentang semua hal yang terjadi. Yang mana akhirnya dia telah berhasil membohongi gurunya dengan mengatakan bahwa mereka telah terjatuh dari tangga. Dan sekarang lukanya pun telah sepenuhnya sembuh. Dia pun beranjak untuk segera pulang ke rumahnya. Baginya itu adalah hal yang bagus karena dia mengalami awakening-nya dan berhasil membalaskan dendamnya pada para pembuli termasuk Yukso. Akan tetapi masalahnya ia masih belum mengetahui secara pasti mengenai skill predasi yang telah ia dapatkan. Peringkat miliknya yang hampir tidak berubah bahkan setelah latihan seumur hidup. Tidak dia sangka dapat meningkat setelah 1 kali bertarung. Meskipun hanya rank F, tapi kekuatan miliknya mampu melebihi rank C, dan bahkan dia juga bisa mencuri skill milik lawan yang ia kalahkan. Dia juga tidak mengetahui mengapa entitas yang mengaku dirinya sebagai king memberikan kekuatan seperti itu kepadanya, dan mengapa dia membuatnya mengalami regresi. Sejak saat itu di dalam benaknya memiliki banyak pertanyaan mengenai hal itu, tapi pada akhirnya ada sesuatu hal yang harus ia lakukan saat ini. Yang mana untuk mencari tahu mengenai skill predasi yang ia miliki. Seiring memikirkan itu, ia juga kini telah sampai di depan rumahnya. Melihat rumahnya yang sekarang, ia merasa sudah cukup lama sejak terakhir kali dia pulang ke rumahnya. Yang mana setelah kedua orang tuanya meninggal, kini ia tinggal bersama pamannya, dan juga bersama sepupunya. Sekilas ia pun sempat tersenyum saat memikirkan tentang masa lalunya. Kemudian ia pun membuka pintu rumahnya. Dia mengetahui jika pamannya akan pulang telat, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu tentang skill miliknya. Tepat setelah ia masuk ke dalam, tiba-tiba ia berhenti saat melihat sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Yang mana dia melihat 3 orang yang tidak dia kenali dan 1 orang yang telah dia kenal sedang memungut beberapa uang di lantai. Dan orang yang sedang memunguti uang itu merupakan anak dari pamannya bernama Jae-young, sekaligus sepupunya. Belum menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Jae-young, Tae-hyun menanyakan mengapa Jae-young tidak pergi ke sekolah. Sesaat setelah mengatakan itu, Tae-hyun sempat terkejut saat melihat sesuatu yang ada di depannya. Yang mana ia melihat sejumlah uang yang tengah berserakan di lantai, dan di saat itulah Tae-hyun merasa begitu kesal dengan kelakuan Jae-young. Tae-hyun mengingat bahkan sebelum ia regresi, Jae-young selalu bermain dengan sekumpulan berandalan, sampai mengambil uang yang ada di rumahnya, dan selalu membuat keributan. Tae-hyun tidak menyangka kalau sesuatu yang akan datang selanjutnya adalah hari ini. Di saat yang sama, Jae-young terlihat membisikkan sesuatu pada temannya. Yang mana Jae-young mengatakan pada temannya bahwa Tae-hyun merupakan sepupunya yang belum mengalami awaken. Setelah mendengar bahwa Tae-hyun hanyalah orang biasa, si pria itu pun mulai bertingkah arogan. Dia menyuruh Tae-hyun untuk tidak ikut campur jika tidak ingin dia hajar. Biarkan mereka melakukan pekerjaan dan mengambil semua yang mereka butuhkan, ucap si pria itu, sembari menyentuh kepala Tae-hyun, seolah dia memperlakukannya sebagai pecundang. Sementara itu Tae-hyun hanya menatap si pria itu tanpa mengatakan apapun. Akan tetapi Tae-hyun tidak merasa takut dengan tingkah si pria itu. Yang mana dia malah tersenyum. Menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus untuk mencoba skillnya. Dan pria itu pun sempat tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tae-hyun. Dia juga sempat terkejut saat melihat sebuah pukulan tengah melayang ke arah mukanya. Dikarenakan saking terkejutnya sampai membuat si pria itu terjatuh ke lantai saat pukulan Tae-hyun melesat ke arahnya. Meski pukulan itu tidak mengenainya, tetapi dia merasakan sakit karena tubuhnya membentur ke lantai, sampai dia mengeluarkan jigong dari mulutnya. Hal itu sontak membuat temannya begitu terkejut saat melihat si pria itu telah dijatuhkan oleh Tae-hyun. Di samping itu, Tae-hyun berniat untuk mencoba skillnya pada si pria itu, sampai membuat si pria itu berkeringat dingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Tae-hyun. Bahkan dia seketika panik saat melihat telapak tangan milik Kim Tae-hyun tengah melayang ke arah mukanya. Di tengah kepanikan si pria itu dan ketiga temannya, Tae-hyun mencoba menggunakan skill predasi pada si pria itu.
Dia juga sempat merasa senang saat menggunakan skill predasi untuk melahap kekuatannya. Namun dia seketika terkejut di saat sistem menyatakan bahwa skill predasi miliknya tidak bisa diaktifkan untuk saat ini. Sedangkan si pria itu hanya terdiam sembari memasang wajah kesal seakan dia telah dipermainkan oleh Kim Tae-hyun. Di sisi lain dia masih keheranan mengapa skill predasi miliknya tidak bisa digunakan. Hal itu sampai membuatnya berpikir tentang apa yang telah terjadi pada skillnya. Namun di saat dia memikirkan hal itu, tanpa dia duga sebuah tendangan tengah melayang tepat ke bagian mukanya. Saking fokusnya memikirkan tentang skillnya, sampai dia tidak sempat untuk menghindari tendangan itu, yang seketika mendarat ke bagian mukanya. Dan tendangan itu pun seketika membuatnya terjatuh ke belakang. Kemudian pria itu pun langsung menyuruh kedua temannya untuk menyerang Kim Tae-hyun selagi dia lengah. Lalu secara serentak mereka pun menggunakan kekuatan mereka, dan skill yang mereka miliki semuanya sudah berada di tingkat C. Sementara ketiga serangan itu tengah melesat ke arah Kim Tae-hyun, dia masih belum menyadari adanya serangan kuat yang akan mengenainya. Sontak dia pun terkejut saat melihat serangan itu akan mengenainya secara langsung. Dan seketika sebuah ledakan pun terjadi, suatu ledakan yang lumayan kuat hingga menembus keluar dan mengguncang seisi rumah itu. Suatu ledakan yang telah ditimbulkan oleh serangan mereka bertiga sampai membuat seisi rumah itu dipenuhi oleh kepungan asap. Menyangka jika Tae-hyun telah tewas, pria itu mengatakan itu adalah balasan untuk seseorang tanpa awaken yang berani melawan mereka tanpa menyadari posisinya. Namun mereka sempat terkejut saat melihat bayangan Kim Tae-hyun dari balik kepungan asap, yang mana itu ternyata dia bisa menahan serangan mereka. Sistem menyatakan penggunaan skill telah terdeteksi, serangan yang mereka lancarkan telah terkonfirmasi. Berkat kekuatan itu, dia bisa melawan dan menggunakan skillnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan predasi miliknya, tapi dia bisa menggunakan skill kulit batu, yang baru dia dapatkan setelah melahap kekuatan si pembuli. Seketika pria itu pun dibuat begitu terkejut saat melihat kenyataan bahwa Kim Tae-hyun, yang dia remehkan ternyata memiliki kemampuan. Bahkan saking terkejutnya dia sampai tidak menyadari Kim Tae-hyun tengah melesat dan mendaratkan pukulan yang begitu kuat, tepat mengenainya, hingga lantai itu pun hancur. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan skill predasi miliknya, akan tetapi dia sempat tidak menyangka bahwa skill yang dia gunakan saat ini ternyata sangat kuat. Yang mana pukulan Kim Tae-hyun sampai membuat muka si pria itu tampak menyedihkan, bahkan sampai membuatnya pingsan, bagaikan tertimpa oleh bongkahan batu. Tidak lama setelah itu Tae-hyun mampu mengalahkan mereka semua dengan begitu cepat, dan membuat mereka semua pingsan dengan pukulannya. Dia juga merasa telah mempelajari dua hal dari setiap peristiwa yang ia alami setelah dia menjadi seorang awaken. Status window yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah terbangkitkan, dan status window itu menampilkan beberapa informasi dari awaken, tapi tidak semuanya ditampilkan. Sampai sekarang mananya tidak berkurang sedikit pun dan skill predasinya belum diaktifkan. Dengan kata lain, selain informasi yang ditampilkan, faktor selain mana pasti mempengaruhi penggunanya. Selain itu, pasif efek dari skill predasinya juga tidak disebutkan dalam kategori skillnya, yang mana pasifnya itu bisa menetralisir skill yang mempunyai status abnormal, seperti halnya poison atau bleeding. Meskipun begitu, ia masih bisa menguji spekulasinya itu seiring berjalannya waktu. Dikarenakan saat ini dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk ia lakukan. Di saat dia telah selesai memikirkan semua tentang kemampuannya, dia terheran apa yang sedang dilakukan oleh Jae-young sedari tadi bersujud di hadapannya. Dia mengatakan setelah melihat sisi hebat dari Kim Tae-hyun sebagai sepupunya, ia akan mengakui tindakannya dan meminta maaf untuk sekali ini. Meskipun harus menjelati sepatunya ataupun menggonggong, dia akan melakukan apapun yang Tae-hyun minta. Namun menurut Tae-hyun dia sangatlah menyedihkan. Dia mengetahui kalau dulunya Jae-young adalah rubah sialan, tapi siapa sangka dia akan menyedihkan. Namun masalahnya sekarang bukanlah bocah yang ada di depannya. Tapi masalahnya sekarang adalah insiden lain yang akan terjadi di kota tempat mereka tinggal. Tepat di hari ini akan muncul sebuah insiden yang tidak mereka duga. Kemudian dia pun memaafkan Jae-young, yang mana sedari tadi dia tidak berhenti menggonggong seperti seekor binatang.
Tapi sebagai gantinya Jae-young harus mengikutinya sekarang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Jae-young tidak mengerti apa yang Taehyun katakan. Sementara itu berpindah ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat Taehyun, yang mana tempat itu terlihat telah dipasangi blokade beserta dengan papan peringatan, yang mana tidak ada satupun orang yang diizinkan untuk masuk ke tempat itu terkecuali petugas di sana. Dan di sana juga terdapat 3 orang petugas yang sedang menyaksikan sesuatu yang telah terjadi di hadapan mereka saat ini, yang mana mereka tengah menyaksikan terjadinya gate break, suatu fenomena di mana setiap monster bermunculan dari dalam sebuah gate yang terbuka secara tiba-tiba. Jika dibiarkan maka akan terjadi sebuah dungeon disaster. Sudah 10 tahun semenjak gate break terakhir, kini sebuah gate tiba-tiba muncul dan para monster bermunculan dari dalam gate itu. Dilihat dari situasinya, mereka tidak melakukan apapun, hanya menunggu beberapa jam sampai dungeon disaster telah terjadi. Apakah mereka harus mengevakuasi semua penduduk terlebih dahulu? Akan tetapi si kacamata mengatakan mereka tidak usah melakukan itu, dikarenakan dia memiliki skill penghalang yang berada di rank B. Dia merasa yakin dengan skill miliknya bisa menahan semua monster itu. Selain itu, tingkat gate break kali ini hanyalah berada di rank C. Dengan kata lain, monster kuat yang akan muncul dari sana juga memiliki tingkat yang sama. Jadi meskipun para monster itu akhirnya muncul, mereka masih bisa mengatasinya. Di saat yang sama, kedua rekannya sempat panik saat melihat monster itu menerobos penghalangnya. Akan tetapi dalam sekejap si kacamata mampu memutus beberapa kepala monster yang telah muncul dari dalam gate hanya dengan sekali ayunan kakinya. Dia mengatakan dia adalah ranker peringkat B. Mereka sudah lebih dari cukup untuk menangani semua monster yang telah bermunculan dari dalam gate itu. Sementara itu Jae-young dan juga Taehyun tengah bergegas menuju ke tempat terjadinya gate break. Menurut Jae-young, bukankah itu adalah hal yang bagus jika sudah ada beberapa petugas yang tengah menjaga lokasi itu? Dia pun membenarkannya jika gate kali ini hanyalah peringkat C dan petugas rank B sudah cukup untuk menanganinya. Jadi tidak akan ada yang terjadi karena monsternya juga berada di peringkat C. Dan itu adalah pendapat dari Jae-young yang sedari tadi ingin dia katakan, tapi menurut Taehyun hal itu akan bisa terjadi jika gate-nya memang rank C. Di saat yang sama si kacamata telah menghabisi puluhan monster yang keluar dari dalam gate itu. Nampaknya kelompok mereka mampu menangani gelombang pertama dari gate break kali ini. Akan tetapi meskipun sudah mengalahkan monster sebanyak itu, si kacamata masih merasa ada yang aneh. Mengapa para monster itu bisa menembus penghalang terkuat miliknya? Dia merasa itu sungguh tidak mungkin. Apakah mana yang telah meluap dari dalam gate itu berada di atas peringkatnya? Sedangkan di samping itu mereka sempat terkejut saat melihat gelombang kedua yang mana beberapa monster mulai bermunculan kembali. Nampaknya monster kali ini lebih kuat dari monster sebelumnya. Bisa dilihat satu ekor monster saja mampu merusak penghalang itu. Mereka yang melihat itu sontak dibuat panik sehingga mereka tidak memalingkan pandangan mereka dari salah satu monster yang mencoba menerobos penghalangnya. Hanya dengan aumannya saja penghalang itu seketika hancur. Hal itu membuktikan bahwa monster kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Melihat kemunculan monster yang tidak dia ketahui, sontak membuat si kacamata begitu panik sampai dia membuka matanya dengan lebar. Di tengah kepanikannya, mereka hanya bisa menyaksikan gelombang monster yang telah dipimpin oleh monster besar tengah berkumpul di hadapan mereka. Dikarenakan saking paniknya, mereka masih saja terdiam menyaksikan apa yang mereka lihat tanpa mampu bertindak. Ternyata monster yang mampu menghancurkan penghalangnya dengan begitu mudah itu adalah Giant Org yang berada di peringkat A. Melihat tingkatan monster itu, si kacamata sempat berkeringat dingin seakan takut. Dia tidak menyangka bukankah itu adalah gate rank C. Tapi mengapa bisa muncul seekor monster yang memiliki rank A pada gate itu? Di saat yang sama sebuah serangan tengah melesat ke hadapannya. Kemudian sebuah ledakan yang lumayan dahsyat pun seketika terjadi, efek dari serangan monster yang mengarah tepat pada si kacamata dan juga rekannya. Tidak ada yang tahu mereka bisa selamat atau tidak setelah terkena serangan sekuat itu. Sementara itu Taehyun masih belum sampai ke lokasi di mana terjadinya suatu gate break. Di sana Jae-young penasaran mengapa Taehyun bisa mengetahui semuanya, tanpa mengetahui jika Taehyun pernah mengalami itu di kehidupan sebelumnya. Jae-young penasaran mengapa Taehyun bisa mengetahui
adanya petugas yang tengah menangani gate itu sampai tidak mengevakuasi penduduk di sana. Akan tetapi Taehyun beralasan itu hanyalah intuisinya saja, tetapi Jae-young tidak percaya dengan alasan Taehyun. Sementara mereka membicarakan hal itu, secara kebetulan mereka melihat sekumpulan penduduk mencoba menyelamatkan diri mereka dari kejaran para monster. Sekuat tenaga mereka mencoba menjauh sembari meminta pertolongan dari kejaran sekelompok monster yang hendak menangkap dan ingin menjadikan mereka sebagai makanan. Melihat itu sontak membuat Jae-young seketika ketakutan. Di samping itu Taehyun menanyakan apakah dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Lalu dia pun menyuruhnya untuk segera pergi, akan tetapi Jae-young sempat panik bagaimana dengan Taehyun. Sembari menggunakan kekuatannya, Taehyun berniat untuk menyelamatkan semua orang dari kejaran monster sebelum dia pergi menyusulnya. Sementara itu berpindah ke sebuah gedung yang masih berada tidak jauh dari lokasi gate break kali ini. Di sana seseorang mengatakan jika gate break kali ini, yang tadinya adalah peringkat C, kini menjadi peringkat A. Tidak banyak bala bantuan yang bisa dikirimkan ke sana, karena kesibukan mereka menyelesaikan beberapa dungeon. Dan satu-satunya solusi untuk menjawab masalah itu hanyalah seorang Awaken rank A yang dapat mengatasinya. Yang mana pria di belakangnya adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Lalu dia pun meminta si pria itu untuk membantu mereka menyelamatkan semua orang. Sontak dia pun menangis setelah mendengar kabar itu, dan pria ini adalah seorang Awaken rank A yang dijuluki dengan julukan Sang Blade of Linasi, bernama Ah Yun-so. Di dalam tangisannya dia berharap jika semua orang bisa bertahan dari para monster, dirinya sang pahlawan Yun-so akan segera ke sana untuk menyelamatkan mereka. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.